Selamat hari Minggu. Tuhan mengasihi kita dan hadir bersama kita. Ia masuk ke dalam kekacau balauan hidup kita, mendekap dan berpartisipasi dalam kelemahan kita. Sehingga dalam berbagai kelemahan, kita dapat berjumpa dengan Dia. Tuhan mencari dan memanggil kita. Suaranya seperti aliran air anugerah yang tercurah bagi jiwa kita yang rapuh. Suaranya menggemakan harapan bagi kita untuk berpartisipasi dalam karyanya, melahirkan damai sejahtera di tengah dunia yang terpecah. Bersama-sama dengan saudara-saudari kita, marilah kita menyambut sapaan dan panggilannya dalam ibadah hari ini. Ibadah pada hari ini Minggu 9 Januari 2022 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Danang Kristiawan dari Gereja Injili Tanah Jawi di Jepara. Marilah kita memulai ibadah pada hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pembuka dari NKB 217, bait 1, 2, dan 4, Semua yang Tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Ya Yesus Tuhan kami, Kau bangkit mulia. Pun kami Kau bangkitkan baptisan tandanya, agar kami menerima hidup baru tak terkira, dan kami jadi saksi di alam semesta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Pembaptisan Tuhan yang menandai akhir dari masa Natal dan mengawali minggu-minggu biasa. Kita akan menggumuli arti pembaptisan Yesus. Itu yang menjadi tema kita, sebagai bentuk kerelaan Allah bersolidaritas dan berbagi kehidupan bersama dengan manusia. Dengan demikian, hidup kita bermakna karena Ia hadir dalam realita kehidupan kita dan menguduskannya. Kiranya ini menjadi harapan dan kekuatan kita untuk ambil bagian dalam karya Allah di tengah-tengah dunia. Saudara yang kekasih, marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan kita dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh rahmat,
Kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati, mengakui segala kelemahan dan dosa kami. Sebagai umat-Mu, kami mengaku bahwa seringkali kami berbuat dosa. Seringkali kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Berbagai tindakan yang melukai hati saudara-saudara kami. Berbagai maksud jahat yang ada dalam pikiran maupun juga dalam tindakan kami. Sebagai umat-Mu yang keutus ke tengah dunia, seringkali kami gagal menyatakan cinta kasih dan kedamaian yang Engkau nyatakan. Ketertutupan kami, keraguan-raguan kami untuk melangkah. Karena itu kami mohon belas kasih-Mu, Tuhan, ampunilah kami. Berilah kami belas kasih-Mu ya Bapa, dan perbarulah hidup kami melalui karya Roh-Mu. Semua permohonan kami ini kami hantarkan kepadamu melalui perantaraan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Muliakan Allah yang Esa di surga maha tinggi, sebab kekal selamanya, selamat kita ini yang berkenan kepadanya. Yesus Kristus menebus, ya Putra Tunggal Allah, dengan darah-Mu yang kudus, Kau hapus sekian salah, ya Anak Domba mulia, seruan doa terimalah dan kasihani kami. Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai untuk kita semua. Yesus, lihat umat-Mu yang mendapat Kau berfirman, dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabda-Mu akal budi Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Sinar
Kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersama akan membaca firman-Mu. Kiranya Engkau menerangi hati kami dengan roh-Mu, sehingga kami tahu kehendak-Mu, dan mampukanlah kami untuk melakukannya dengan bimbingan roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 1-7. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Etiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Demikianlah sabda Tuhan. Kita akan menanggapi bacaan yang pertama tadi dengan membaca Mazmur 29. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Bacaan kedua diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-14 sampai 17. Filipus di Samaria. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka,
lalu mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Injil Lukas 3 ayat 15-17, dilanjutkan ayat 21-22. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ayat 21-22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi saudara yang mungkin memiliki anak kecil atau memiliki adik, ponakan atau siapapun juga yang masih kecil, mungkin pernah menemani mereka untuk berenang. Kalau misalkan yang berenang itu adalah anak balita, tentu kolam renang yang dipilih adalah kolam renang yang dangkal. Nah, sebagai orang tua, sebagai kakak atau sebagai om atau tante yang menemani mereka, tentu kita juga akan masuk ke dalam kolam renang balita ini. Bukan berarti kita tidak bisa berenang, tetapi kita mau masuk karena kita mau mendampingi, kita mau menemani balita ini. Dengan kehadiran kita, dengan kebersamaan kita, balita ini akan merasa lebih aman dan kita pun juga lebih tenang karena kita menemaninya. Bahkan kadangkala kita juga ikut bergembira seperti anak-anak balita yang kita dampingi dalam kolam renang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu adalah bentuk solidaritas kita. Dan solidaritas itu membuat rasa aman dan tenang. Kerelaan untuk bersolidaritas dan berbagi kehidupan, itulah yang menjadi inti dari kisah pembaptisan Yesus yang dilakukan oleh Yohanes. Kita membaca bahwa Tuhan Yesus turut juga dibaptis oleh Yohanes setelah semua orang dibaptis. Nah, yang menjadi pertanyaan seringkali adalah, mengapa Tuhan Yesus menghendaki dibaptis oleh Yohanes? Bukankah baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan? Sementara kita mengakui dalam iman kita bahwa Yesus itu tidak berdosa. Lalu mengapa ia merelakan diri dibaptis oleh Yohanes, bahkan ia berkehendak untuk dibaptis oleh Yohanes? Apa maknanya buat kita saat ini? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setidaknya ada dua hal yang akan kita renungkan dari peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus yang tadi kita baca bersama-sama. Yang pertama, pembaptisan Yesus merupakan bentuk solidaritas Allah bagi orang-orang berdosa. Sebuah pernyataan ya dari Allah untuk kemanusiaan. Kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bahwa baptisan Yesus merupakan wujud dari kehendaknya untuk sepenuhnya berbagi kehidupan
bersama dengan manusia, untuk ada dalam kesatuan dan solidaritas dengan kita, manusia yang berdosa ini, untuk menjadi satu, menjadi sama seperti kita dalam segala hal, kecuali dalam dosa. Oleh sebab itu ia mau hadir bersama dengan orang banyak untuk dibaptis. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah mengapa ia mau repot-repot seperti itu? Untuk apa ia mau berbagi kehidupan? Untuk apa ia mau bersama-sama dengan orang-orang dalam pergumulan dan dalam dosa-dosa mereka? Jawabannya sederhana. Ia melakukan itu, ia mau dan berkehendak untuk menjumpai kita dalam segala kondisi kelemahan kita. Ia rela memasuki kerapuhan karena di sana ia dapat berjumpa dengan kita. Karena di sana ia dapat bertemu dengan kerapuhan kita. Dan di sini kita bersama melihat bahwa ia bukan Tuhan yang jaim, ya. Tetapi juga ia bukan Tuhan yang sekedar pencitraan, tetapi ia Tuhan yang sungguh-sungguh mau masuk, mau melibatkan diri sepenuh-penuhnya, mau berbagi hidup bersama dengan kita. Bahkan ia mau hadir di dalam titik terendah dari kelemahan kita. Lalu untuk apa ia berhasrat dan rela berbagi kehidupan bersama dengan orang-orang dalam segala kelemahannya? Untuk apa ia mau berbagi kehidupan bersama dengan orang-orang yang berdosa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus rela berbagi kehidupan bersama dengan kita, supaya kita juga bisa ikut berpartisipasi dalam keilahiannya, dalam kekudusannya, dalam penyelamatan dan kasih-Nya. Para bapak gereja memahami bahwa Yesus yang dibaptis di dalam air membuat air itu menjadi suci. Ia menyucikan air itu. Air yang di dalamnya semua orang ikut ambil bagian. Ya, air sebagai lambang penyucian, tetapi pada masa dulu air juga sebagai lambang kematian. Tetapi Yesus yang masuk ke dalam air itu juga Yesus yang menyucikan air itu. Jadi kalau melalui Natal, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seluruh bumi bersukacita karena kelahiran Sang Firman menjadi manusia dan diam di antara kita semua. Nah, melalui pembaptisan Yesus, seluruh alam raya, seluruh semesta, lautan dan segala isinya bersukacita. Kenapa? Karena ada aliran air dari sungai Yordan itu yang menyucikan lautan, menyucikan air karena pembaptisan Yesus. Jadi bisa kita bayangkan ya Bapak Ibu, ia yang mau hadir, ia yang mau masuk, ia yang mau menjumpai sampai meresapi semuanya, sekaligus juga menguduskan, memulihkan semuanya di dalam dirinya. Itulah makna pembaptisan Yesus. Karena itu pembaptisan Yesus menjadi sebuah pernyataan ya Allah terhadap kemanusiaan. Bahwa ia mau berbela rasa dengan manusia. Ia yang dalam bela rasanya bersama dengan manusia itu sekaligus juga memberikan harapan, memberikan pemulihan, memberikan keselamatan, pendamaian di dalam dirinya. Ia mau masuk supaya berjumpa dengan kita dan bersama dengan kita ikut berpartisipasi dalam pengudusannya, pengampunannya. Dan tentu ini ada konsekuensi untuk kita. Konsekuensinya apa? Kehidupan kita menjadi bernilai karena ia masuk ke dalam kehidupan kita. Kemanusiaan menjadi sungguh bernilai karena dijumpai, diresapi olehnya, bahkan dikuduskan olehnya, dipulihkannya, sehingga di dalamnya kehidupan bersemi. Oleh karena itu segelap apapun hidupmu, sehancur apapun dirimu, ia mau berbagi hidup bersamamu. Dan di sana ia merekahkan cahaya dan harapan.
seberapa dalam engkau jatuh, bahkan merasa terhilang, Ia akan tetap menemukanmu dan mencurahkan cintanya, kasih pengampunannya di sana. Siapapun engkau, apapun latar belakangmu, orientasimu, masa lalumu, kondisimu, Ia mendekapmu supaya engkau merasakan kehangatan, kasih dan pengudusannya. Sekali lagi, hidup kita bernilai. Kegagalan, kekecewaan, bahkan dosa sekalipun tidak mengubah nilai hidup kita. Kenapa? Karena Ia mau berbagi kehidupan dengan kita, sehingga kita dapat dipulihkan dan dikuduskan bersama-sama dengan Dia. Kehidupan sehari-hari kita juga bernilai, karena Ia mau masuk, Ia mau hadir dan turut menenggelamkan diri dalam rutinitas hidup kita sehari-hari, dalam pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami. Ia masuk dalam realitas hidup kita sehari-hari, yang dengan demikian realita hidup kita sehari-hari juga dikuduskan olehnya, sehingga keseharian kita juga menjadi pengalaman yang kudus, pengalaman bersama dengan Dia. Entah itu di saat senang, di saat kita menghadapi masa-masa sulit, bahkan di saat kita merasa gabut, merasa jenuh, saat kita merasa hampa, bahkan di saat kita merasa sendirian, maupun ketika kita merasa bahwa Ia tidak hadir. Di situ sesungguhnya kita ditemui oleh Dia. Ia meresap ada di sana. Ia menenggelamkan diri bersama-sama dengan kita. Dan Ia mencurahkan harapan pengudusan di sana. Ia masuk dalam pengalaman itu dan menguduskannya. Oleh sebab itu Bapak, Ibu dan saudara-saudara serta para sahabat semua, dalam hidup kita sehari-hari, dalam berbagai pengalaman kita bisa berjumpa dengan Dia. Tidak ada sesuatu pun yang memisahkan kita dari Dia. Tidak ada di mana Ia absen, karena Ia menghadiri semua peristiwa hidup kita, merengkuh semua pengalaman hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa pembaptisan Yesus ini juga menjadi pengingat diri kita sebagai orang yang telah dipersatukan dalam baptisan. Oleh sebab itu biasanya ini juga mengajak kita mengingat bahwa kita juga dibaptiskan bersama-sama dengan saudara-saudari kita di dalam nama Yesus. Kita masuk dalam persekutuan tubuh Kristus. Artinya kita juga berbagi hidup bersama dengan saudara-saudari kita sebagai satu tubuh. Kita terikat sebagai satu tubuh. Maka kita juga perlu berbagi hidup, bersolidaritas, saling bertanggung jawab satu dengan yang lainnya. Kita seringkali berpikir dan kita mungkin merasa lebih nyaman kalau kita sendirian, tetapi sungguhnya kita tidak bisa menolak keberadaan yang lain, kita tidak bisa mengabaikan yang lain. Suka atau tidak suka, kita dipersatukan dengan saudara-saudari kita. Kita tidak bisa ketika kita hadir di gereja atau ketika kita beribadah, kita mengatakan yang penting aku datang, duduk, diam, mendengarkan firman Tuhan, berdoa, aku gak mau lagi peduli sama kanan kiriku, gak mau lagi ngobrol dengan mereka, gak mau lagi peduli dengan mereka, nanti jadinya cuma gosip, nantinya cuma aku diomongin dan macam-macam. Lebih baik kita fokus saja sama Tuhan. Kelihatannya itu benar tapi keliru. Kita tidak bisa tidak untuk menjadi satu dengan saudara-saudari kita. Kita tidak bisa tidak bertanggung jawab terhadap saudara kita, berbagi hidup dengan mereka, bahkan mereka yang nyebelin sekalipun ya. Mereka adalah saudara-saudari kita. Kita menjadi satu tubuh bersama dengan mereka. Dan kita dipanggil untuk berbagi hidup juga bersama dengan mereka. Jadi pembaptisan Yesus menjadi tanda solidaritasnya. Ia yang mau berbagi hidup bersama dengan kita. Dan memanggil kita untuk berbagi hidup dengan saudara-saudari kita sebagai satu tubuh Kristus. Yang kedua, pembaptisan Yesus juga menjadi proklamasi akan karya Yesus, menjadi pernyataan ya untuk melayani. Ayat 22 dengan tegas disampaikan ketika Tuhan Yesus dibaptiskan,
Turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ini menjadi sebuah proklamasi dari Allah bahwa Yesus adalah anak Allah yang dikasihi Bapa dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kalau kita lihat kisah pembaptisan ini menjadi penanda awal dari karya pelayanan Yesus. Ia kemudian melanjutkan pelayanannya melayani setiap orang. Dan ini menjadi penegas akan karya misi Yesus sebagai bagian dari karya Allah untuk melayani setiap orang. Lalu apa hubungannya dengan kita? Karena baptisan merupakan simbol kesatuan dan solidaritas Yesus bersama dengan kita, maka ini bukan hanya menyatukan kita dengan dirinya saja, tetapi ini juga menyatukan kita dengan karya dan misinya. Kita sering berpikir bahwa Allah bersama kita berarti Ia yang hadir dalam perjalanan kita, Ia yang mau membersamai kita. Betul, ya. Tetapi jangan lupa, bersama dengan Allah berarti kita juga ikut berpartisipasi di dalam karyanya. Bersama dengan Yesus berarti kita juga bersama dalam karya yang Ia kerjakan. Wujudnya apa? Ya, kita berpartisipasi dalam karya pelayanan Yesus. Ia mau berbagi hidup dengan semua orang, termasuk orang-orang yang berdosa sekalipun. Maka bersama dengan Yesus berarti kita juga berpartisipasi untuk mau berbagi hidup bersama dengan saudara-saudari kita, bersama dengan semua orang. Ia mau menjadi sahabat, teman seperjalanan orang-orang yang lemah. Maka kita juga turut berpartisipasi menjadi sahabat untuk orang-orang di sekitar kita. Ia memulihkan, mengampuni, menyatakan kebenaran dan keadilan. Maka bersama Yesus berarti kita juga turut berpartisipasi, berjuang dalam setiap karya pemulihan, pengampunan dan perdamaian. Tentu itu tidak harus melalui hal-hal yang besar. Tidak harus selalu dalam bentuk program gereja. Kalau kita menyadari bahwa Yesus bersama dengan kita dalam keseharian kita, maka dalam keseharian kita pun dipanggil untuk berpartisipasi menyatakan karya Allah yang dikerjakan oleh Kristus. Melalui hal-hal yang kita kerjakan sehari-hari, entah itu dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, maupun juga dalam hal-hal sekecil apapun yang kita kerjakan, itu bisa menjadi bentuk pelayanan kita, bagian dari partisipasi kita dalam karya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang menarik kalau kita perhatikan, dalam partisipasi kita bersama dengan Kristus itu, kita juga akan merasakan pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang menguatkan, memampukan kita untuk berpartisipasi dalam karya Kristus. Meskipun kita menyadari akan kelemahan kita, akan keraguan-raguan yang seringkali menghimpit kita, akan ketidakpastian yang ada di depan kita, tapi Roh Kudus itulah yang menuntun kita melalui apa yang kita kerjakan, apapun yang bisa kita kerjakan, menjadi sebuah karya bagi Allah. Dalam partisipasi kita terhadap karya Yesus itu, melalui pimpinan Roh Kudus tentunya, kita juga berkenan di hadapan Allah sebagai anak-anak Allah. Kiranya Ia yang membersamai kita juga memanggil kita untuk terlibat dalam karya pelayanannya bagi setiap orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat, marilah kita mengikrarkan kembali iman percaya kita dengan mengucapkan
pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu, mengucapkan syukur untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami bersama menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk penanganan COVID-19 yang masih berlangsung. Karena Tuhan yang memberikan hikmat pada para pemimpin kami. Dan Tuhan juga yang mampukan kami berpartisipasi untuk melakukan karya yang Engkau percayakan kepada kami, menjadi berkat untuk saudara-saudari kami. Mampukan kami ya Bapa menjadi saksi-Mu, mewartakan cinta kasih-Mu melalui apa yang kami kerjakan. Kami berdoa ya Bapa untuk pergumulan kami semua, untuk setiap jemaat di GKI Taman Yasmin. Kiranya Tuhan yang berkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, maupun juga dalam setiap aktivitas mereka. Tuhan yang menyertai, dan biarlah belas kasih-Mu senantiasa menguatkan mereka dan memberkati mereka. Program-program yang dilaksanakan, berbagai persoalan yang sedang dihadapi, Tuhan juga yang memberikan pertolongan. Engkau yang senantiasa mendampingi, dan Engkau yang senantiasa menyertai kami semua. Kami percayakan kehidupan kami masing-masing, apapun juga yang menjadi pergumulan kami sepenuhnya percayakan kepadamu, karena Engkaulah Tuhan kami. Kami berdoa sebagaimana Engkau ajarkan kepada kami ya Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah minggu hari ini, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang sudah kita siapkan masing-masing. Persembahan dapat kita berikan melalui transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening seperti yang tertera pada layar, atau dengan cara mengumpulkan masing-masing di rumah, dan akan kita berikan ketika kita bisa beribadah secara normal kembali. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita hari ini yaitu dari 2 Korintus 8 ayat 2 yang tertulis demikian. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru 156, Angkat Hatimu. Syukur
Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan Allah kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kudus, Allah Yakub, Allah nenek moyang kami turun-temurun. Engkaulah yang menciptakan dan yang membentuk kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Sungguh berharganya kami di mata-Mu, sehingga Engkau menebus dan menyelamatkan kami. Hari ini kami mengucap syukur dengan membawa persembahan kepadamu. Terimalah dan berkatilah. Tolong dan ajar kami untuk senantiasa mengingat kasih-Mu dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan segera mengakhiri persekutuan dan ibadah kita hari ini. Marilah kita undur dengan penuh keyakinan, dengan selalu mengingat firman Tuhan untuk tidak takut menghadapi apapun. Sebab Tuhanlah yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Mari kita undur dengan menghayati nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 395, Betapa Indah Harinya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.